semester 2. Untuk pertama-tama mungkin sesi dokumentasi dulu ya. Boleh Kak, dibuka dulu kameranya yang bisa. Gitu. Mungkin itu apa? Share screen-nya dimatiin dulu bentar. Udah, Gif. Oke, makasih dari. Nah, aku mulai ya untuk sesi tutornya. Untuk kalkulus 2A ini kita di pertama itu ada tentang teknik pengintegralan. Nah, di sini aku pengen ngasih tahu dulu kalau ada 15 bentuk integral dasar yang kita punya. Bisa dilihat dari 1 sampai 15. Untuk 1 sampai 10, ini aku lingkarin 1 sampai 10. Ini tuh udah pernah dibahas di semester 1 dan ini semuanya hafalan ya. Jadi aku harap untuk yang integral-integral kayak gini itu bisa dihafalin. Nah, kalau misalnya susah ngapalinnya atau bingung dapetnya dari mana, itu kalian bisa coba untuk ini ya, untuk turunin di diferensial yang ruas kanannya. Karena kita tahu kalau misalnya contoh yang nomor 5, integral sin U du sama dengan minus cos U plus C. Itu cara ngeceknya tinggal di apa namanya? Turunin yang ruas kanannya. Min cos U turunannya sin U gitu. Nah, untuk integral-integral yang kayak gini disarankan untuk dihafalin ya. Kalau nggak hafalin nggak apa-apa. Mungkin kalau pas lagi latihan soal bisa lihat-lihat sedikit gitu. Nanti lama-lama hafal gitu. Nah, untuk yang 11 sampai 15, aku pengen ngebuktiin aja karena ini mungkin ada beberapa yang belum familiar ya. Untuk yang 11 sama 12, eh, aku kasih di sini aja. Aku cuma buktiin yang 11 sama 13. Karena untuk 11 sama 12 itu cara buktinya kurang lebih sama. Dan 13, 14, 15 cara buktinya juga kurang lebih sama gitu. Oke, untuk yang 11 gini. Untuk yang nomor 11 ini kita bisa ubah integralnya ya. Jadi integral sin U per cos U du gitu. Nah, ini kita masih pakai teknik substitusi yang pernah kita pelajari di semester 1 ya, kalau kalian masih ingat gitu. Jadi kita misalin eh, cos U sama dengan apa ya, misalnya P gitu. Berarti min sin U sama dengan dP per du gitu. Jadi kita dapat kalau du sama dengan min sin U per dP. Ini persamaan satu. Berarti integral di atas ini kita bisa ubah jadi integral minus sin U per P dikali dP per sin U. Coret sin U-nya minusnya keluar, minus integral seper P dP. Nah, ini juga udah pernah dibahas ya dan ada di bentuk integral di atas itu. Kalau integral seper P dP itu hasilnya ln mutlak P dP. Jadi ini sama dengan di bawah aja deh.
plus C gitu. Nah, ini bisa kita ubah ke bentuk awalnya. P itu tadi cos U min ln cos mutlak cos U plus C gitu. Nah, terbukti berarti ya kalau misalnya integral tan U du itu sama dengan min ln cos U yang ini. Oke. Nah, untuk yang nomor 13. Untuk yang nomor 13, aku mau buktiinnya dengan cara nurunin ruas kanan dari integralnya. Karena kita tahu kalau misalnya integral itu apa namanya ruas kanan yang diturunin itu jadi integral yang di kiri kan, bentuk yang di kiri gitu. Nah, tapi di sini ada sedikit trik karena sin inverse itu seingat aku belum pernah diajarin ya di semester 1 apa turunannya gitu. Untuk pengertiannya sendiri sin inverse itu sudut ya. Maksudnya kalau misalnya sin inverse UA berarti sudut apa yang mengakibatkan sinnya itu bernilai U per A gitu. Misalnya sudutnya Y di sini. U berarti A. Nah, gini. Berarti ini A kuadrat min U kuadrat. Gitu. Nah, berarti kita bisa tulis bentuknya sin inverse U per A itu sama dengan Y. Karena maksudnya di sini adalah sin apa sudut berapa yang mengakibatkan sin itu hasilnya no U per A gitu. Di sini aku misalin sebagai Y gitu. Nah, karena sifat dari sin inverse sendiri ya, berarti kalau misal dilihat dari segitiganya juga, di sini tuh sin Y sama dengan U per A. Nah, kan udah jawab ditanya. Nah, dari sini baru kita turunkan kedua ruas. Turunkan terhadap U, dan ini juga turunkan terhadap U. Gitu. Sin Y turunannya cos Y kali DY per DU. Yang kanan turunannya U per A, turunannya ya seper A ya. Nah, berarti kita dapat kalau turunan dari fungsi Y, yang itu sin inverse U per A, itu seper A kali seper cos Y. Nah, seper A cos Y itu kan akar A kuadrat min U kuadrat A ya. Ini yang di atas. Berarti ini bisa dibalik jadi A per akar A kuadrat min U kuadrat. Berarti kita dapat kalau DY per DU sama dengan mencoret A-nya 1 per akar A kuadrat min U kuadrat. Nah, ini terbukti berarti ya. Integral. Oke, berarti gini. DU per akar A kuadrat min U kuadrat. Di atas terbukti ya, kalau kita turunin ruas yang kanan, yang sin inverse U per A plus C, C itu konstan, jadi turunannya 0, itu hasilnya DU per akar A kuadrat min U kuadrat. Sama seperti bentuk yang ada di sini. Gitu. Nah, ini untuk yang nomor 13 ya. Nah, untuk yang nomor 14 sama 15 itu cara pembuktiannya kurang lebih sama, jadi aku nggak turunin. Kalian bisa coba sendiri ya. Ya. Sama ini kita review aja ya. Untuk teknik pengintegralan itu ada beberapa metode dan metode salah satunya metode substitusi yang udah pernah kita kenal gitu. Jadi ini aku ulangin aja untuk metode substitusi. Metode substitusi itu adalah metode yang kita misalin satu fungsi dari bentuk integral yang ada itu diturunin dan dia punya kawannya. Sehingga kayak bisa dicoret gitu istilahnya. Untuk pengertiannya agak ribet ya. Jadi gampangnya langsung ke apa latihan soalnya juga karena ini bentuknya masih review ya. Semester 1 kita udah belajar materi ini. Gitu. Nah, ini bentuk formalnya. Ini nggak usah diapalin karena nggak penting juga kayaknya. Jadi mendingan langsung ke soal aja gitu. Integral 2x, nah, 2x per cos kuadrat x kuadrat dx gitu. Untuk tips untuk kerjain metode substitusi ini, kita pilih satu fungsi yang
kalau misalnya diturunin tuh dia punya kawannya atau bentuknya sama lah atau ya mirip gitulah. Misalnya di sini x kuadrat gitu kan. X kuadrat kalau diturunin jadi 2x. Dia punya temennya yang di atas itu. Maka kita misalin di sini kalau x kuadrat itu sama dengan u. Berarti 2x sama dengan du per dx. Jadi kita dapat kalau dx sama dengan du per 2x. Gitu. Berarti ini integral 2x per cos kuadrat. X kuadratnya itu u dikali du. Ini kita ganti dx-nya jadi du per 2x. 2x-nya coret jadi ini integral du per cos kuadrat u. Atau ini bisa jadi integral secant kuadrat u. Nah, kalau kita lihat dari bentuk di atas, untuk secant kuadrat u secant kuadrat u du itu udah ada bentuknya ya, yang ini. Integral secant kuadrat u du sama dengan tan u plus c. Jadi kita bisa simpulkan kalau integral secant kuadrat u du sama dengan tan u plus c. U-nya langsung kita ganti aja ya. Jadi x kuadrat. Kita balikin ke bentuk semulanya dan plus c. Gitu. Nah, untuk nomor satu. Untuk nomor dua. Gitu. Integral A pangkatan x per cos kuadrat x dx. Nah, di sini kita juga harus hafal ya. Kalau misalnya, kalau turunan dari tan x itu secant kuadrat x. Gitu. Jadi kita misalin, di sini, kita misalin tan x sama dengan u. Gitu. Untuk pemisalannya ini emang kita pilih, pemisalannya emang butuh eh, pemahaman gitu ya. Mungkin banyak latihan soal bisa membantu gitu. Biar kita bisa cepat tahu mana yang harus dimisalin gitu fungsinya. Misal tan x sama dengan u ya. Berarti turunan dari tan x itu secant kuadrat x ya. Secant kuadrat x sama dengan du per dx. Jadi kita dapat kalau dx sama dengan du per secant kuadrat x. Hmm. Nah, nanti bentuknya ini pangkat u, oh sorry, integral a pangkat u eh cos kuadrat x itu secant kuadrat x, jadi aku ganti jadi secant kuadrat x. Dx-nya diganti jadi du per secant kuadrat x. Nah, secant kuadrat x-nya bisa dicoret. Itu jadi ini integralnya bisa diganti menjadi integral a pangkat u du. Nah, ini juga bentuk integral dasar ya, yang udah kita pelajari. Kalau integral a pangkat u du itu a pangkat u per ln a. Yang ini. Oke. Berarti ini hasilnya a pangkat u per ln a plus c. Ya, benar. Oke. Nah, udah. Oke, lanjut aja ya ke nomor tiganya. Nah, ini agak simpel sebenarnya. Kita karena ini x pangkat 4 dan yang atas x pangkat 3, kita misalinnya x pangkat 4 ya. Karena kalau x pangkat 4 diturunin jadi 4x pangkat 3. Dia punya sekawan yang di atas gitu. Jadi misal x pangkat 4 plus 4 itu sama dengan u. Berarti 4x pangkat 3 sama dengan du per dx. Ini sudah dapat dx sama dengan du per 4x pangkat 3. Nah, ini integralnya bisa kita ubah jadi x pangkat 3 per u dikali dx-nya diubah jadi du per 4x pangkat 3. X pangkat 3 ya, coy. 4-nya keluar dari integral karena konstan. Jadi integral 1 per u du.
Ya, jadi ini jadi seperempat kali integral seper U dU itu jadi lan mutlak UN. Lan U plus C. Lan U, U-nya balikin aja ke awal. U mutlak, sorry. Dan mutlak X pangkat 4 plus 4 plus C. Oke. Nah, untuk eh, yang nomor 4. Nomor 4 ini kita nggak pakai metode substitusi karena nggak ada apa ya, nggak ada fungsi yang bisa diturunin untuk jadi bentuk yang lebih sederhana gitu. Karena 5 min X kuadrat kita turunin ya jadi min 2X dan dia nggak punya apa temennya atau apanya gitu. Jadi ntar aku pengen ubah dulu bentuknya. Jadi ini duanya dikeluarin. 2 integral dx per akar 5 min x kuadrat. Nah, kalau lihat dari bentuk integral yang tadi di atas, ini juga sempat aku bahas di nomor 13. Integral dari du per akar a kuadrat min u kuadrat itu sama dengan sin inverse u per a plus c. Jadi ini kita bisa ubah lagi bentuknya jadi integral dx per akar akar 5 min x. Sorry. Akar 5 kuadrat min x dikuadratin. Gitu. Berarti kalau lihat dari bentuk di atas yang aku ini deh. Dx per akar a kuadrat min x kuadrat. Itu sama dengan sin inverse x x per a plus c. Jadi bentuk ini kita tentuin ya. Akar 5 itu konstan jadi a ya. Jadi a-nya itu akar 5 dan x. Berarti ini integral di atas bisa diubah. Hasilnya maksudnya. Hasilnya adalah 2 dikali sin inverse x per akar 5 plus c. Nah, ya, jadi emang bentuknya 15 ini kalau bisa dihafalin deh, karena bakal membantu. Karena tujuan dari teknik pengintegralan, itu sebenarnya kita ubah fungsi yang rumit itu menjadi fungsi yang bisa dikenalin integralnya, kayak yang di atas ini. Fungsi yang apa, yang integralnya udah pasti gitu. Udah pernah kita buktikan. Lanjut. Ya, nomor 5. Nah, untuk nomor 5 ini ada sedikit trik ya. Karena kalau misalnya kita misalin, ini ya, kalau misalnya kita misalin 9 pangkat 2x itu sebagai u diturunin, ini tuh bakal jadi tetap ya. Dan dia nggak bisa dicoret sama pangkat x yang di atas gitu. Jadi kita harus eh, sedikit hati-hati di sini. Aku pengen nyoba kalau misalnya 3e pangkat x yang kita misalin sebagai u gitu. Karena kalau ini dikuadratin, itu jadi 9e pangkat 2x sama dengan u kuadrat. Gitu. Nah, ini bentuk ini yang sama kayak di sini. Jadi kita misalin tuh bentuk akarnya, bentuk akar dari 9e pangkat 2x gitu. Oke. Nah, sini aja deh. Nah, ini berarti 3e pangkat x sama dengan du per dx. Jadi kita dapat kalau dx sama dengan du per 3e pangkat x. Oke, kita ubah bentuk integral di atas. Integral pangkat x 16 plus. Karena 9e pangkat 2x itu u kuadrat, berarti kita ubah ya. Jadi u kuadrat dikali dx-nya du per 3e pangkat x.
Sekarang 3 X bisa dicoret. Dan sepertiganya dikeluarin. Bentuknya jadi DU 16 plus U kuadrat. Gitu. Nah, kalau lihat dari bentuk integral yang di atas lagi, bentuk ini tuh mirip sama bentuk yang nomor 14. Yang ini. Karena 16 sendiri kan 4 kuadrat ya. Dan U kuadrat ya, itu variabel ya. Gitu. Jadi bentuk ini bisa kita ubah jadi sepertiga integral DU per 4 kuadrat plus U kuadrat. Gitu. Karena kita udah tahu kalau misalnya integral DU per konstanta kuadrat ditambah variabel kuadratnya itu sama dengan seper A tan inverse U per A plus C. Jadi ini hasilnya adalah sepertiga dikali seperempat kali tan inverse U per 4 plus C. Nah, selesai. Gitu. Nah, udah ya. Udah 5 contoh soal kurang lebih bisa membantu paham dan sedikit review aja karena ini materi udah pernah kita bahas di semester 1 ya. Jadi ini aja sedikit review aja. Oke, untuk dari aku segitu aja. Nanti bakal dilanjutin sama Clara ya untuk metode yang substitusi. Oke, makasih Rashid. Oke, aku izin share screen ya. Nah, sekarang kita baru bakal masuk ke materi yang baru. Eh, dalam teknik pengintegralan itu ada yang lain-lain selain substitusi biasa tuh ada pengintegralan parsial, ada yang trigonometri, terus ada juga yang rasionalisasi. Eh, tapi kali ini kita cuma bakal bahas yang pengintegralan parsial. Nah, ini secara singkat itu adalah teknik pengintegralan untuk fungsi yang merupakan hasil perkalian dari dua fungsi. Jadi ini untuk fungsi yang hasil perkalian dua fungsi. Karena agak baru materinya, jadi aku agak jelasin konsepnya mungkin lebih banyak. Nah, rumusnya itu uh, integral dari UdV, nanti penurunannya bakal dikerjain. Itu sama dengan uh, U kali V dikurangin integral dari V du. Atau bentuk tentunya, ini bentuk tak tentu, itu integral A sampai B U dV sama dengan, ya sama aja sih, cuma dikasih batasnya aja. Nah, begitu. Sekarang kita coba turunin aja. Nah, ini kan karena dia hasil perkalian dari dua fungsi. Karena perkalian dari dua fungsi, berarti dia tuh rumusnya dapat dari uh, aturan perkalian. Kalau di uh, kalau perturunan, misalkan, misal U sama dengan fungsi UX dan P sama dengan fungsi PX. Jadi kita punya dua fungsi, terus kita mau turunin perkalian dari dua fungsi ini. Di dx dari UX PX.
Nah, ini kan aturan kalian. Nah, ini hasilnya berarti turunan UX kali VX ditambah VX dikali V turunan VX dikali UX. Gini. Nah, habis itu kedua ruas kita integralkan. Yang ini kan kalau diintegralin dia jadi UX kali VX. Jadi langsung aja UX VX itu sama dengan integral dari turunan UX kali VX kali DX ditambah integral dari turunan VX UX DX. Nah, sekarang ini urutannya dipindahin aja nih. Kayaknya enaknya yang ini biar jadi bentuk umum aja sih. Ini kita pindahin ke kiri. Atau kedua sisi kita kurangin gitu. Terus aku putar. Jadi uh, tuh integral dari UX Px dx itu yang ini sama dengan UX Px kurangin integral dari V Px turunan UX dx. Nah, udah deh. Ini biar jadi rumus yang ini. Kan sebelumnya ini ya. U sama dengan UX dan P sama dengan VX. Jadi, ups. Jadi kalau U sama dengan UX, maka DU sama dengan turunan UX DX. Sama juga buat V, P sama dengan VX, maka DV sama dengan turunan dari VX DX. Nah, ini kan di sini nih, P turunan VX DX bisa diganti sama DV, dan turunan UX DX bisa diganti sama DU. Dan yang UX ganti jadi U, VX ganti jadi V. Nah, jadi ini jadinya hal dari U dV sama dengan UV dikurang integral dari P kali DU. Udah deh. Itu buat penurunan rumus. Ini pengintegralan parsial. Nah, beberapa catatan buat ini itu jadi kan kalau kita lihat rumusnya itu jadi ada suatu U, ada suatu DV yang kita mau integralkan. Berarti itu kayak itu dua fungsi yang dikalikan. Lalu masalahnya adalah kita nggak bisa pakai substitusi biasa. Yang kayak tadi, misalkan U sama dengan apa, habis itu cari DU sama dengan bla 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 DX, buat bisa disubstitusi, terus diselesaikan. Nah, kalau pakai itu nggak bisa, kita coba pakai ini. Eh, dan ini tuh berguna karena dia ubah integral ini jadi suatu integral yang lain, yaitu dari UdV jadi PDU. Nah, emang nggak semua fungsi bisa sih. Tapi ya, seandainya dia menyederhanakan, ini membantu gitu. Nah, jadi tujuannya itu
tujuannya itu menyederhanakan. Integralnya. Atau sebenarnya kita mau bikinnya supaya integralnya itu kita bisa selesaikan. Aka keluarin tanda ininya nih. Panjang. Atau dalam kata lain, integral UDV itu, kebalik nih. Integral P DU harus lebih sederhana dari integral UDV. Begitu. Nah, yang kedua itu ini juga bisa atau nama lain dari pengintegralan parsial itu double substitution. Karena kalau substitusi biasa kan kita kayak cuman misalkan U. Tapi kalau buat pengintegralan parsial itu ada U sama dv. Jadi ada dua hal yang disubstitusi. Nah, nanti tuh yang susah itu nentuin yang mana yang jadi U, yang mana yang jadi dv-nya. Jadi ya nggak tahu ini membantu atau enggak. Tapi mungkin pertanyaan yang bisa dipikirin itu apa yang enak diturunin atau diintegralkan. Nah, jadi kalau yang jadi U itu yang enak diturunin. Yang jadi dv itu yang enak diintegralkan. Nanti kita lihat di contohnya. Semoga jelas di contohnya. Oke. Nah, sebelum kita masuk contoh, satu lagi. Itu kan tadi kita udah nurunin rumusnya segala. Jadi dapat ini kan. Nah, ini sebenarnya udah cukup mewakilkan untuk aku. Cuman ada juga visualisasinya ternyata. Владимир Пунин. Nah, Куда? buat visualisasinya, ini menarik. Kalau misalnya ada grafik nih, grafik V, fungsi V terhadap U. Terus kayak ya Что такое, да? Ручки затряслись, да? asal aja lah ya. Ну, давай. Terus bisa Что yang ты мне? ini berarti Конечно. fungsi U sama dengan HV. Nah, terus kita ambil ini titik VA, berarti di sini itu UA, lalu ambil titik lain, ini berarti UB, yang ini berarti V, VB. Nah, kita lihat di sini, yang persegi gede ini, itu UB kali VB. Terus yang kecil, yaitu UA kali VA. Nah, selain itu, yang ini nih, ini tuh integral batas PA PB dari U terhadap
U terhadap V, terus yang ini batasnya UA, UB dari V, DU. Nah, jadi kan kalau dilihat itu luas yang biru dikurang luas yang oranye itu sama dengan luas ini ditambah luas yang ini. Jadi kalau ditulis kan UB kali VB dikurangin UA kali VA itu sama dengan integral dari UDV, maaf, batasnya VA VB ditambah integral dari UA UB PDU gitu. Nah, kalau dilihat ini tuh sama kayak yang ini ya. Yang mana nih? Oh, ini nih. Yang pengintegralan parsial cuman integral tentu. Nah, ya itu uh, tangent aja. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya, misalkan, satu, tentukan nilai dari integral x cos x dx. Nah, kalau kita coba pakai substitusi biasa kayak yang tadi udah dipaparin sama Givari, kan nggak bisa ya. Kita harus cari apa yang diturunin, terus ada temennya, gitu. Kalau cos x diturunin, jadi min sin x, karena sin x-nya. Jadi nggak bisa. Kalau x diturunin, x turunin jadi satu. Ya, satu ada sih. Cuman itu nggak menghilangkan masalahnya, tanda kutip. Masalah bahwa kita nggak tahu x kali cos x itu langsung integralnya tuh apa. Nah, jadi kita coba pakai substitusi. Nah, sekarang pertanyaannya, yang mana yang jadi U, yang mana jadi DV? Nah, kita bisa pakai, uh, bisa dicoba satu-satu, nggak lama, atau bisa lihat yang mana yang enak diturunin, yang mana yang enak diintegralkan. Nah, kalau X kita turunin, turunan dari X itu satu. Turunan dari cos X itu min sin X. Dua-duanya sederhana sih. Cuman, kalau X itu diintegralkan, itu jadi X kuadrat per 2. Jadi tambah rumit. Dia derajatnya tambah 1. Nah, kalau cos X sih jadi sin X. Nah, kalau gitu kan enaknya kita turunin X. Nah, kalau kita enaknya turunin Coba X, kalau nggak ikut bisa kebalik. berarti enaknya U-nya itu X. Nah, gitu. Sederhananya gitu. Nah, kalau U-nya itu X, maka DV-nya adalah cos X dx. Nah, sekarang kita cari V sama DU-nya aja. Terus bisa kita masukin ke rumus. Sini U sama dengan X, berarti DU sama dengan dx. Terus dv sama dengan cos x dx. Itu cos x-nya diintegralkan aja. Jadi V-nya itu sama dengan sin x. Ya, oke. Berarti kalau ngikutin bentuk rumus, berarti integral dari x cos x dx itu sama dengan U-nya adalah X, P-nya adalah sin X,
dikurang integral dari V du. V itu sin X, du-nya adalah dx. Nah, udah deh. Tinggal selesaiin integral yang ini. Kita dapat X sin X ditambah cos X plus C. Udah, ini jawabnya. Nah, kalau penasaran, kita bisa coba kalau U-nya itu cos X. Aku nggak bakal nyelesain sih, soalnya dia bikin tambah ribet. Coba ya. Misalnya U sama dengan cos X. Berarti dV sama dengan X dx. Maka du sama dengan min sin X dx. Dan V sama dengan X kuadrat per 2. Nah, kalau kita tulis jadinya X cos X dx sama dengan, ini jadi U itu cos X eh, X kuadrat per 2 cos X jadinya. Dikurangin integral dari, yang jadi V sekarang adalah X kuadrat per 2 kali min sin X dx. Nah, ini sama aja, ini juga benar. Ini benar juga, tapi nggak membantu kita menyelesaikan integralnya. Jadi, jawabannya ini. Oke, sampai sini masih jelas? Oke, lanjut. Nomor 2. Ini semuanya sama, pakai cara yang sama. Tapi itunya aja yang beda-beda, biar ada variasinya gitu. Tentukan integral batas 1 sampai 2 dari ln X dx. Nah, yang ini kelihatannya kayak cuman satu fungsi. Ya nggak apa-apa. Satu fungsi kan bisa kayak kita fungsi satunya lagi tuh kali satu gitu. Nah, terus masalah yang kedua, ln X walaupun cuma satu fungsi, kita nggak tahu integralnya itu apa. Ya kan, yang kita tahu itu uh, integral dari 1/x dx. Nah, integral dari 1/x dx baru sama dengan ln X plus C. Nah, jadi yang ini bisa kita pakai cara yang tadi. Ln X itu jadi U atau dV-nya. Kalau U berarti yang gampang diturunin, yang jadi dV itu yang gampang diintegralin. Nah, ln X kalau diturunin berarti jadi 1/x. Gampang. Kalau diintegralin, nggak tahu. Berarti jelas U itu sama dengan ln X. Nah, kalau U sama dengan ln X, berarti dV-nya simply 1 dx atau dx aja. Nah, kalau gitu, du sama dengan 1/x dx, dan V sama dengan X. Ya kan? Integral dari dx, 1 dx, yep. Oke. Sekarang kita pakai rumus yang tadi. Rumus yang ini berarti. Karena ini integral tentu sekarang. Kita pakainya yang ada batas AB-nya. Ini UV AB dikurang integral AB V du.
Atau integral 1 sampai 2 dari ln x dx sama dengan x ln x batasnya 1 2 dikurang integral 1 sampai 2 dari x kali 1/x dx. Oke, nah ini kita hitung aja nih, x kali 1/x itu 1. Berarti ini sama dengan x ln x 1 2 dikurangin x 1 sampai 2. Yaitu 2 ln 2 min 1 ln 1 dikurangin 2 min 1. Nah, ln 1 itu 0. Karena E pangkat 0 itu 1. Berarti ini 0. Nah, sederhanakan berarti 2 ln 2 dikurang 1. Semoga, oh ya, harusnya benar. Nah, mumpung kita agak ada waktu nih, mungkin biar seru dikit, yang nomor 3, aku nggak langsung bahas dulu. Gimana? Kita coba dulu sendiri. Kita. Kalian coba dulu sendiri. Kalian coba dulu sendiri. Terus kalau udah dapet jawabannya, ditaruh di kolom komentar. Kalau benar, kita nggak kasih apa-apa tapi. Coba, ini mirip kayak soal yang sebelumnya. Gimana? Cobain. Mungkin 5 menit. Kalau misalnya 5 menit gak ada, ya udah aku bahas. Oke, ditunggu.
Ada yang coba. Oh, oke. Itu karena pecahannya bawahnya 49 itu ada benernya tuh. Ini emang pecahannya agak itu, tapi masih kurang tepat. Ada lagi yang dapat. Kalau enggak, kita langsung bahas aja. Oke, kita langsung bahas aja. Nah, yang ini kayak di atas kan eh ln X yang enak diturunin ya. Berarti di sini kita juga yang enak diturunin ln T-nya. Ln T. Nah, jadi kita misalkan U itu sama dengan ln T. Berarti yang satu lagi dv-nya pasti T pangkat 6 dt. Nah, yang ini oh, kita cari du-nya. Du-nya berarti seperti dt dan v-nya itu T pangkat 6 diintegralkan. Jadinya kan pangkatnya dinaikin 1 terus dibagi sama pangkatnya tambah 1. Berarti 6 tambah 1 itu 7. T pangkat 7 dibagi 7. Nah, sekarang kita masukin rumusnya. Angkanya agak jelek, tapi oke. Batasnya 1 sampai 2 dari T pangkat 6 dengan T dt sama dengan U-nya ln T kali T pangkat 7 per 7 1, 2 dikurang integral 1 sampai 2 dari T pangkat 7 per 7 kita kalikan sama DU. DU itu sama dengan 1 per T kali DT. Oke, ini coret jadi 6. Ini disederhanakan dulu. Nanti, nah, yang ini dikeluarin sepertujuhnya. Nggak perlu sih, tapi ya 1 sampai 2 saya pangkat 6 dt. Lebih enak aja dilihatnya. Nah, jadi ini tinggal kita hitung. Berarti kita ganti T-nya jadi 2. 2 pangkat 7 itu 2 pangkat 7 itu apa ya? 4, 10, 15, 2, 5, 6, 128. 128 per 7 dan 2 dikurang 1/7 dan 1. Dan 1 itu 0, berarti bisa diabaikan. Lalu dikurang sama 1/7 dari 1/7 T pangkat 7 batas 1 sampai 2. Yaitu 128 per 7 dan 2 dikurang T pangkat 7. Ini 1/49 dikali 2 pangkat 7 itu 128. 128 dikurang 1/49. Berarti hasilnya 128 per 7 dan 2 dikurang 127 per 49. Nah, ini.
Makanya emang rada jelek, tapi nggak sulit. Oke, nah sekarang kita masuk ke masih pengintegralan parsial, tetapi pengintegralan parsial berulang. Jadi sejauh ini kan contoh-contohnya semua tuh cuman sekali doang. Kita substitusi sekali, terus langsung bisa keluarin dari integralnya, langsung dapat jawabannya. Nah, tapi nggak harus kayak gitu. Jadi kadang satu kali nggak cukup gitu. Hmm, Maksudnya abis disederhanain pun kita masih nggak bisa selesai integralnya. Jadi masih harus diolah lagi antara ya disubstitusi atau pakai pengintegralan parsial lagi. Nah, tapi yang paling penting kayak eh, tujuan tadi itu catatannya em, pokoknya integralnya harus makin sederhana. Oke, kita langsung ke contoh aja. Contoh dulu, em, misalkan di nomor 4, tentukan integral dari x kuadrat sin x dx. Nah, pertama kita nentuin siapa yang U, siapa yang dv. Pakai tes yang tadi sama x kuadrat kalau kita turunin dari 2x, kalau diintegralin jadi sepertiga x pangkat 3. Oke, yang jelas kalau kita integralin dia lebih rumit. Jadi x kuadrat baiknya kita turunin. Berarti kalau dia baiknya diturunin, dia jadi U-nya. U sama dengan x kuadrat. Dan dv sama dengan sin x dx. Berarti du sama dengan 2x dx. Dan v sama dengan min cos x. Berarti ini pakai cara yang sama aja sebenarnya. Jadi aku agak cepat aja. Ini min x kuadrat cos x dikurang integral dari eh, min cos x dikali 2x dx. Atau kalau disederhanain, min x kuadrat cos x ditambah 2 integral dari cos x dx. Ada x ya, maaf. Ada x. X cos x dx. Nah, ini sekarang integral yang ini tuh udah lebih sederhana. Tapi masih eh, butuh, masih belum bisa langsung diintegralin gitu. Nah, jadi, tapi ini tuh sama kayak contoh pertama ya, kalau nggak salah. Ya, x cos x dx. Jadi ini tinggal sekali lagi, atau langsung aja kita pakai solusi yang tadi, solusi yang contoh pertama ya. Berarti min x kuadrat cos x ditambah 2 dari x sin x tambah cos x tambah c. Eh, Tambah 2x sin x tambah 2 cos.
X tambah K. Ini pokoknya konstanta. Nah, udah. Ya, sebenarnya gitu aja, cuman diulang-ulang. Kira-kira yang mana yang eh, pokoknya dibuat lebih sederhana. Kalau gitu, kita contoh lagi. Contoh lagi. Tentukan integral dari f pangkat X sin X dx. Nah, mumpung waktunya masih banyak juga, yang ini kalian coba dulu juga. Oke, boleh ya. Kita coba 5 menit. Caranya persis kok, persis pakai rumus itu aja.
Oke, mantap. Ada yang benar. Sayangnya aku nggak jadi kasih permen. Anyway, yes, benar. Jawabannya E, pangkat X per 2 kali sin X min cos X plus K. Ada tambah konstantanya, soalnya dia integral. Terus anyway, kita bahas aja. Buat yang nggak dapat, oke. Jadi yang ini menariknya itu kita bakal sort of muter-muter karena kan E pangkat X kalau diturunin tetap E pangkat X. Kalau integralin masih E pangkat X. Um, terus sin X juga kalau diintegralin atau diturunin kan sebenarnya nggak tambah rumit gimana ya, dia cuma bolak-balik cos X, sin X. Jadi eh karena kayak nggak jelas, kayak dua-duanya gampang gitu, kita coba aja yang mana aja. Misalin U itu sama dengan E pangkat X. Sedangkan dv-nya itu sama dengan sin X. Dapat du sama dengan E pangkat X dx. Dan V sama dengan min cos X. Nah, oke. Sekarang kita pakai integral parsial. Jadinya E pangkat X sin X dx itu sama dengan min E pangkat X cos X dikurang integral dari min cos X kali E pangkat X dx. Yaitu ini disederhanakan aja. E pangkat X cos X ditambah sama integral dari E pangkat X cos X dx. Nah, ini integral baru yang kita dapat. Nah, ini uh, not necessarily lebih sederhana, tapi nggak lebih rumit juga. Dan karena kita juga sama-sama nggak bisa nyelesain, kita lanjut dulu aja. Lanjut di integralin lagi, ya pakai pengintegralan parsial lagi. Ini aku terpisah aja. Carinya, kita cari E pangkat X cos X dx. Ini jadinya, kalau kita misalkan U itu sama dengan E pangkat X lagi, berarti du sama dengan E pangkat X dx, dan dv sama dengan cos X dx, maka P sama dengan sin X. Berarti integral dari E pangkat X cos X dx itu sama dengan E pangkat X sin X dikurang integral dari VDU di E pangkat X sin X dx. Nah, oke. Kita di sini ada E pangkat X cos X. Di sini kita ada definisikan lagi. Jadi kita substitusikan. Ini masuk ke sini. Jadi, integral dari E pangkat X sin X dx, itu ini, itu sama dengan min E pangkat X cos X ditambah ini. Itu E pangkat X sin X dikurang integral dari E pangkat X sin X dx.
Nah, di sini kita ada E pangkat X sin X. Di sini juga E pangkat X sin X. Jadi bisa kita pindahin ke sini. Karena ini yang kita cari kan. Ini yang kita cari. Ini jadinya 2 integral dari E pangkat X sin X dx itu E pangkat X sin X. Ini diubah aja urutannya. E pangkat X cos X. Ditambah C. Oke, berarti sekarang kedua eh, ruas kita bagi 2. Jadi integral dari E pangkat X sin X dx itu sama dengan E pangkat X per 2 dari sin X min cos X. Ditambah C per 2. Atau bisa ditulis K aja. Dadah. Oke, udah. Sekarang ada satu lagi contoh soal. Satu terakhir aja. Yang ini agak tidak enak diketik angkanya di chat. Jadi yang ini langsung dibahas aja. Nah, terakhir. Turunkan rumus untuk menyelesaikan. Integral dari sin pangkat n x dx. Jadi ini ceritanya kita mau bikin rumus umum untuk menyelesaikan sin pangkat n x dx. Tentunya kecuali kalau n-nya tuh pangkat itu n-nya tuh 1. Kok n-nya 1 kan berarti itu sin x dx aja. Ini kan kita tahu. Ya, atau kalau n-nya 0 gitu. Kalau n-nya 0 berarti kan integral dari dx yaitu x itu juga kita nggak usah tahu. Berarti ini khususnya buat kalau n-nya itu lebih besar atau sama dengan 2. Nah, berarti kita coba aja. Nah, yang ini agak ribet karena solusinya agak kreatif. U-nya itu bukan sin pangkat nx, tapi kita ambilnya sin, atau mending aku tulis ulang dulu soalnya. Integral dari sin x, sin pangkat n, x dx, itu sama aja sin pangkat n-1 x dikali sin x dx. Yes, ini sama aja. Jadi ceritanya kita punya 2 fungsi sekarang. Sin pangkat n-1 sama sin. Nanti kita misalkan U itu sama dengan sin n-1 x, sedangkan dv sama dengan sin x dx. Nah, pakai cara yang sama, berarti du itu sama dengan kita turunin sin pangkat n-1 x. Berarti ini pakai aturan rantai ya. Pakai aturan rantai, berarti n-1 sin pangkat n diturunin 1, jadi n-2 x. Terus kita kali turunan dari sin x, cos x.
Terus P itu sama dengan min cos X. Ya, berarti, oke, ini agak panjang. Integral dari sin pangkat nx dx itu sama dengan UV, yaitu min sin n pangkat min 1 x cos x dikurang integral dari VDU, yaitu min cosnya kuadrat. Min n min 1 sin n pangkat n min 2 x cos kuadrat x dx. Oke. Atau ini tanda minusnya aku jadiin plus saja di sini. Nah, sekarang cos kuadrat x-nya ini kita ubah jadi pakai apa namanya? Identitas dan trigonometri itu. Jadi cos kuadrat x itu sama dengan 1 min sin kuadrat x. Nah, jadi yang ini kita bisa tulis pulang. Jadi min sin cos x ditambah n min 1 juga boleh dikeluarin. Jadi n min 1 integral dari n pangkat min 2x kali 1 min sin kuadrat x. Yang ini emang agak itu, tapi ini jadi rumus buat nyelesain integral dari sin pangkat apapun. Nah, kita lanjut. Yang ini bisa dikali pelangi. Jadinya kita dapat min sin n min 1 x cos x ditambah n min 1 integral dari pertama yang ini sin pangkat n min 2x kali 1 x dx. Lalu yang ini dikali ini, jadi dikurang n min 1 integral dari sin pangkat n min 2 dikali pangkat 2, berarti pangkatnya ditambah, ini simply sin pangkat n x dx. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sisi sini ada sin pangkat nx, di sisi sini juga ada sin pangkat nx. Jadi yang itu kita pindahin semua ke satu ruas. Jadinya integral sin pangkat nx dx ditambah sama n min 1 sin n x dx itu sama dengan ini, yaitu min sin n pangkat min 1 x cos x plus n min 1 sin n min 2 x dx. Nah, yang ini, yang di sisi kanan ini, kan ini jadinya n sin pangkat nx dx dikurang integral sin x sin pangkat n x dx. Nah, yang satunya ini kita coret sama yang ini, berarti sisanya n integral dari sin pangkat n x dx itu sama dengan di sisi kanan ini. Atau langsung aja ini n-nya kita bagi. Kita bagi kedua ruas dengan n. Jadinya ini min
sin pangkat n min 1 x cos x per n ditambah sama n min 1 per n dari integral sin n min 2 x dx. Nah, ini deh. Ini udah jadi rumusnya. Rumusnya masih agak uh, yang penting kan yang penting itu integral ini sama integral yang ini itu lebih sederhana integral yang baru kita buat. Nah, kita lihat di sini n, di sini n pangkat 2. N pangkat n min 2. Berarti dia jadi lebih sederhana. Ini untuk lebih sederhana. Ya nanti kalau n-nya misalnya pangkat 8. Di awalnya n-nya pangkat 8, terus dilewatin ini dia n-nya jadi pangkat 6. Nah, habis itu n pangkat 6 dipakein rumusnya lagi jadi n pangkat 4, terus yang 4 dipakein rumusnya lagi jadi 2. Jadi dipakainya ulang-ulang gitu. Tapi dia semakin lama semakin habis n-nya. Makanya bisa. Oke, dari untuk materinya itu aja. Apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Mungkin dari materi yang sesi pertama sama oleh Rashid atau yang ini. Kalau nggak ada, apakah mau ditutup aja tutor untuk hari ini? Coba ya. Eh, Makasih semua yang udah hadir, udah dengerin. Semoga sesi tutor hari ini bisa bantu ya untuk nanti kita eh, sebelum masuk kuliah. Semoga bisa membantu buat nantinya. Untuk kotretannya, ini kita bakal kirimin ke grup FMIPA. Rekamannya juga bakal di upload ke YouTube tutor sebaya. Jangan lupa subscribe guys. Dan itu juga ada form feedback yang dikirim dari boleh bantuannya buat diisi. Apakah ada kekurangan uh, atau mau kasih apresiasi juga. Oke, sekian aja. Terima kasih. Oke, boy.